Bapak ini tidak meminta uang, tetapi Mas Baim Wong menuduh bahwa Bapak ini meminta dia uang dan marah. Kalau hal ini benar, maka betul di sini ada pencemaran nama baik, actus reusnya terpenuhi. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Saya itu sebenarnya tidak suka atau kurang begitu suka ya untuk mengomentari apa yang dilakukan oleh para artis ya. Tapi ini karena banyak sekali sahabat Rumah Pancasila yang minta di YouTube maupun di IG nih, Bang, tolong dong diberikan sebuah komentar tentang Mas Baim Wong yang kebetulan menaikkan video yang cukup viral tentang seorang kakek ya, yang mengikutinya, dan kemudian Mas Baim Wong ini marah dan kemudian tidak memberikan uang, tetapi di depannya membagikan uang kepada beberapa tukang Gojek ya, berdasarkan video yang saya tonton, sambil mengatakan bahwa Baim Wong ini tidak suka kalau ada orang yang mengejar dan meminta-minta, tetapi suka kepada orang yang bekerja kemudian diberikan uang. Saya juga menonton beberapa video. Bapak ini juga ternyata bekerja ya, dia menjual buku. Kemudian ada artis lain, Mbak Nikita Mirzani ya, yang kemudian datang mengunjungi Bapak ini dan kemudian meminta kepolisian untuk menindaklanjuti perkara ini karena diduga ada pencemaran nama baik atau fitnah. Karena ini naiknya di YouTube ya, kalau saya tidak salah, dan di berbagai media sosial, maka tentunya Undang-Undang IT. Pasal 27 ayat 3. Tapi kita lihat dulu nih komentar netizen ya. Yang pertama dari Tobin 28. Habisin energi aja. Ada yang lebih penting keluarga. Ya, betul. Kemudian ada lagi dari Muin 027. Kesempatan dalam keviralan. Ya, kadang ini digunakan sebagai sarana untuk menaikkan pamor para artis. Makanya memang saya kurang suka sebenarnya. Kemudian ada lagi, satu lagi ya, dari Fagihun 080, ora urus. Jadi tidak urusan lah, urusannya mereka. Tapi saya hanya ingin menyampaikan karena ada berhubungan dengan hukum ya, khususnya di Undang-Undang IT yang dimintakan untuk tanggapi Rumah Pancasila. Jadi untuk ketentuan Undang-Undang IT itu sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi juga ya, bahwa Undang-Undang IT khususnya mengenai pencemaran nama baik dan fitnah itu dia harus merunut kepada ketentuan yang ada di KUHP. Khususnya pasal 310 tentang pencemaran nama baik, baik lisan maupun tertulis yang dilakukan di muka umum dan didengarkan oleh umum. Nah, ketentuan 310 yang kemudian menelurkan pasal 27 ayat 3 ini adalah bagaimana kita menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada seseorang. Menuduhkan ya tentang sesuatu. Contohnya adalah kalau dalam video ini, Bapak ini tidak meminta uang, tetapi Mas Baim Wong menuduh bahwa Bapak ini meminta dia uang dan marah. Kalau hal ini benar, maka betul di sini ada pencemaran nama baik, actus reusnya terpenuhi. Tetapi kalau ternyata Bapak ini benar meminta uang, tetapi tidak diberikan oleh Baim Wong, kemudian video ini ditayangkan untuk menunjukkan bahwa saya menolak untuk memberikan bantuan kepada Bapak ini, karena Bapak ini terus mengikuti saya, maka ini bukan pencemaran nama baik dan bukan fitnah. Sebagaimana pasal 27 ayat 3, actus reusnya tidak terpenuhi. Kemudian mens reanya untuk menghancurkan Bapak ini juga tidak terpenuhi. Karena apa? Karena memang kenyataannya Bapak ini meminta uang kepada Baim Wong dan mengikutinya. Karena mungkin sering melihat bahwa Mas Baim Wong ini adalah orang yang baik.
yang selalu memberikan bantuan kepadanya apabila ada orang yang meminta bantuan. Nah, tentunya saja setiap masyarakat itu akan melihat dalam dua perspektif yang berbeda. Yang satu mungkin setuju dengan Mas Baim Wong yang menolak untuk memberikan bantuan dan kemudian memberikan bantuan kepada mereka yang kerja. Padahal Bapak ini juga kerja ya karena dia berjualan buku. Nah, tetapi yang lain juga akan mengatakan kalau Anda melakukan itu sebenarnya secara etika, secara moral tidak pantas, kasihan dong. Anda menolak untuk tidak memberikan bantuan kepada dia, tetapi di depannya justru memberikan bantuan kepada orang lain. Ini menyinggung betul perasaan sakit hati, perasaan kecewa daripada seorang manusia. Banyak yang akan menimbulkan hal yang sama di muka umum. Saya ingin membuka wawasan kita bersama-sama ya. Saya, Yosep Parera, umpamanya memiliki sakit jantung, kemudian ada lagi teman saya si A memiliki sakit jantung. Kami berdoa sama-sama kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang menciptakan semuanya. Saya diberikan kehidupan yang panjang, teman saya yang sama-sama sakit jantung tidak, tapi diambil atau meninggal dunia. Tuhan melakukan hal yang sama di muka kita semua. Kenapa ada perbedaan? Ada lagi. Saya dan teman-teman saya, kita semua berdoa, melakukan kerja yang sama, bahkan kerja saya lebih sedikit dalam satu hari. Tetapi uang saya begitu banyak mendapatkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang satu ini kerja mati-matian dari pagi sampai sore, tapi tidak bisa kaya, hidupnya penuh kemiskinan, penuh dengan hutang piutang. Apakah kita juga akan menyalahkan Tuhan? Tidak. Karena Tuhan memberikan sikap yang adil. Karena Tuhan yang mengetahui mana yang terbaik bagi saya, mana yang terbaik bagi dia. Mana yang terbaik bagi orang lain. Diberikan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kita tetap akan percaya dan cinta kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membuat kita bisa hidup di rumah Indonesia. Ini hanya saya mengajak Anda semua, sahabat Rumah Pancasila, untuk mencoba merenung dan membuka pikiran Anda. Bahwa kalau kita berbicara secara moral, maka apa yang dilakukan Baim Wong ini juga tidak bisa disalahkan juga secara moral, sekalipun tidak etis. Maka betul, Mas Baim Wong ini alangkah baiknya memang meminta maaf kepada Bapak yang bersangkutan ini. Selisih pendapat di dalam masyarakat itu biasa. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena amarah, karena kurang sadar, kekurangan manusia itu terjadi di dalam kehidupan apapun. Maka Rumah Pancasila hanya ingin menyampaikan juga kepada Mbak Nikita Mirsani bahwa secara hukum Actus Reus atau unsur-unsur daripada pasal 27 ayat 3 ini tidak terpenuhi karena berdasarkan apa yang disampaikan dan tidak ada bantahan dari Bapak ini di dalam video memang mungkin mengikuti terus-menerus meminta. Saya sendiri sering mengalami hal seperti Mas Baim Wong ini, jujur ya. Saya sering turun ke jalan itu, baru turun ya, di daerah Johar itu paling ngeri itu. Kalau Anda ke Semarang datang aja. Jadi kadang kita itu memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar itu harus mendapatkannya. Tiba-tiba itu ada supir Daihatsu-nya ditaruh di tengah jalan, turun, kejar gitu, minta duit. Ada yang pakai motor itu, mobil diikutin, dikejar itu, dipalang di depan untuk minta. Saya juga tidak respect untuk orang yang seperti itu gitu loh. Tidak respectnya karena apa? Mereka terlalu mengejar. Tetapi saya juga harus menyadari bahwa inilah kejadian, baik orang miskin maupun orang kaya, sama-sama memiliki kekurangan di dalam kehidupan ini, yang harus kita bisa tolerir bersama-sama. Maka saya dan Rumah Pancasila hanya ingin mengatakan bahwa kalau secara hukum tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Baim Wong karena tidak terpenuhi unsurnya. Tetapi secara etika ada yang tidak pas, tidak pantas dan tidak patut dilakukan dengan apa? Dengan menyebarkan video ini kepada umum untuk dilihat. Ini tentu cukup menyakitkan juga ya bagi Bapak ini, bagi seorang tua gitu, yang ditolak untuk diberikan bantuan dan lain sebagainya. Kalau Anda menolak, ya sudah, disampaikanlah secara baik dan tidak perlu diviralkan. Itu aja sih. Dan ini hanya pelanggaran etika atau moral yang tidak dapat diusut ke muka persidangan. Bapak ini mau laporan, silakan. Kalau memang nanti ternyata unsur-unsurnya itu menentukan bahwa Bapak ini ternyata bukan mengejar untuk mengemis, tetapi untuk menjual bukunya, maka tentunya akan berbeda. Jadi semuanya kembali nanti kepada fakta-fakta yang ada. Tapi Rumah Pancasila hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, alangkah baiknya itu video yang disebar-sebarkan dan kita itu berkomentar itu untuk hal-hal yang baik dan membuat Indonesia menjadi baik. Untuk yang tidak
Bu, ya ndak usah aja itu. Lebih baik melakukan hal yang terbaik untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Intinya adalah secara hukum tidak bisa, intinya adalah alangkah baiknya kalau Baim Wong mendatangi Bapak ini untuk meminta maaf. Itu aja, semuanya bisa selesai kok. Kita meminta maaf dan saling memaafkan satu dengan yang lain, itu adalah kebiasaan manusia Indonesia. Semoga tidak ditindaklanjuti ya, saling menghujat satu dengan yang lain, khususnya di kalangan artis, tapi galanglah kebersamaan Anda semua, Baim Wong, Nikita Mirzani, agar Anda semua mampu untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi kebaikan bagi rumah Indonesia. Dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan, lakukan yang terbaik. Karena Anda semua adalah public figure, akan dicontoh oleh masyarakat. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi di rumah Indonesia.